Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan plat lantai dengan menggunakan metode amplop. Di sini saya mendapatkan data atau rujukan itu dari Aryo Dimas ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan dan melanjutkan bagaimana cara menentukannya. Di sini ada sumber rujukannya yaitu dari Gideon Dasar-Dasar Perencanaan Beton Bertulang berdasarkan SKNI T15/199103. Autornya W. C. Fis Gideon Kusuma. Dan juga ada dari PBI 1971 Tata Cara Penggunaan Mendirikan Bangunan SNI 03/1728/1989. Nah, di sini ada data yaitu FC 15 MPa, FY 400 MPa, beban diperhitungkan di set load. Jadi untuk beban sini ya nanti saya akan jelaskan. Untuk tebal plat 120 mm atau 12 cm ya. Dari mana plat tersebut 12 cm digunakan atau umumnya itu tebal plat digunakan 120 mm. Dan untuk selimut betonnya yaitu 20 mm dan lebar plat yaitu 1000 mm. Selanjutnya ada perhitungan beban. Yang pertama ada dead load, yaitu ada jenisnya itu self-weight flat. Dead loadnya yaitu tebal 0,12 meter dan berat jenisnya 24 kN. Dimana menentukan 24 itu kita bisa lihat dari sumber di sini ya. Itu beton-beton 2,4 cm, jadi kita jadi 24 kN. Didapatkan hasil dengan rumus tebal dikalikan dengan berat jenis. Di sini juga ada berat pasir. Di sini berat pasir, berat jenisnya yaitu 16, dan untuk 0,01 itu hanya diasumsikan saja ya. Jadi tebal plat pasir pada plat beton yaitu 0,01 dan berat jenisnya 16. Nah, di sini bisa dilihat ya, pasir itu 1600 kg per meter kubik. Nah, di sini kita dikonversi ke kilonewton menjadi 16 kN. Dan di sini berat spesi dengan tebal 0,03 meter dan berat jenisnya 22 kN. Di sini bisa dilihat ya, buat betonnya 2200 kg per meter kubik. Di sini ada berat keramik dengan tebal 0,01 meter dan berat jenis 22. Di sini ada catatannya di mana hasil dari berat jenis ini. Buat hasilnya sama ya, rumusnya tinggal tebal dikalikan dengan berat jenis. Selanjutnya ini dead load-nya tinggal kita jumlahkan saja. Buat ini, kenapa di sini hanya menjumlahkan dari berat pasir, spesi, dan keramik hingga berat plafon penggantung? Karena buat DL weight plate itu sendiri berbeda. Jadi dipisahkan buat perhitungannya, buat nanti dihisapnya. Selanjutnya ada lip load. Lip load didapat hasil 2,5. Selanjutnya di sini ada load combination yaitu 1,2 DL ditambah 1, LL live load dan dead load. Jadi menggunakan rumus 1,2 dikalikan dengan dead load yang 4,37 ditambahkan dengan 1,6 dikalikan dengan live load 2,5 didapat hasil 9,244. Selanjutnya kita menghitung momen atau menghitung menggunakan metode amplop. Oh lupa ya, di sini saya belum menjelaskan. Buat lip load didapat hasil 2,5 itu dari mana? Di sini ada sumber buat nentuin lip loadnya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk gedung C FTUP lip load perkantoran sesuai tabel. Jadi gedung C FTUP termasuk ke dalam lantai sekolah ruang kuliah. Nah, di sini ada ruang kuliah ya. Jadi gedung C itu termasuk ke dalam ruang kuliah. Jadi lip load yang diperkirakan itu 2,5 kN per meter. Dan lupa ya, di sini ada desain plat betonnya ya. Dan juga di sini ada hasil plat beton dengan menggunakan metode amplop. Nah, di sini pada plat beton di sini ada beberapa kasus ya, atau beberapa model tuh. Di sini ada nama, bukan nama tapi bisa dilihat ya, di sini ada yang warna merah dan juga ada yang warna hitam. Kenapa ini berbeda? Di sini sudah ada penjelasannya. Buat yang warna merah itu jadi terletak bebas, dan buat yang warna hitam itu terjepit penuh. Jadi maksudnya terletak bebas itu ini tidak ada beton lagi di sampingnya gitu. Jadi buat yang ini tuh terletak bebas. Terletak bebas, dan buat yang hitam itu terjepit penuh. Jadi antara
beton dan betonnya itu terjepit, jadi terjepit penuh gitu. Mungkin gitu sih yang saya pahami. Nah, di sini ada plat A1, A2. Kenapa beda? Karena di sini bisa dilihat ya, buat plat A1 itu yang terjepit bebas, yang terletak bebasnya itu ada di atas dan di samping. Sedangkan yang A2 itu hanya di atasnya saja, jadi kita bedakan platnya gitu buat nanti perhitungan menggunakan metode upload. Bisa dilihat ya, di sini ada A1, A2, B1, B2 sama C1, D1, bisa dilihat di sini ya sampai L1. Dan juga di sini ada kasus 3, kasus 6A. Di sini kita lihat, nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, di sini ya. Di sini kita menentukan plat A1. Plat A1 itu LY-nya itu 6,9 dan LX-nya 3,6. Kasus 3 buat di plat 1. Kita tentuin terlebih dahulu MLX, MLY, MTX dan MTY-nya. Kita bisa lihat di sini ya, buat nentuin gitu. Tadi kan pada plat 1, plat A1 itu kasus 3. Di sini kita bisa lihat pada momen plat PBI ya, dari sumbernya PBI 1971. Di sini kita lihat di sini ada kasus 3. Kita lihat di sini, ini kita bisa lihat rumus yang ini ada MLX, MLY dan MLT. Di sini sudah ada rumusnya ya. Nah, sudah ada rumusnya. Dari mana rumus ini? Dari tabel di sini ya, dari rujukan atau dari sumber PBI 1971. Bisa dilihat saja. Dan di sini sudah ada hasil screenshot buat rumus yang berbedanya. Itu 57, 21, 160. Buat rumusnya tinggal dikalikan saja semua dan hasilnya seperti ini. Dan untuk plat A2 juga sama ya, rumusnya tinggal LX bagi LY. Ini kasus 6A. Kita bisa lihat di sini kasus 6A. Nah, di sini ada 6A. Kita menggunakan rumus yang ini ya. LX dan LY-nya itu berapa? Misal ini 1,9. 1,9 itu berarti antara ini ya. Berarti kita menggunakan yang 2. Nah, yang ini. Yang ini kita 6A tuh. Nah, di sini. Jadi ini rumus yang digunakan. Nah, di sini kita menjelaskan dulu yang ini ya. Buat caranya tuh sama, tinggal kita lihat saja LX dibagi LY-nya itu berapa. Nanti kita bisa dilihat di sini dan kasusnya kasus berapa gitu. Misalnya kasus 1, 2, 3 dan sebagainya gitu. Kita bisa lihat di sini. Lalu kita menggunakan rumus di sini. Di sini banyak ya. Buat cara ininya kalian bisa ikutin saja. Tapi yang saya pahami cuman kayak tadi ya. Karena untuk menjelaskan semuanya itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini juga ada desain. Jadi di plat A itu tebal platnya itu 120 mm dan tebal lebar platnya itu 1000 mm. Untuk selimut betonnya itu 20. Nah, buat di sini kita menentuin sendiri ya. Kita membutuhkan membutuhkan tulangan ukuran berapa. Nah, di sini buat TX-nya gitu kita menggunakan rumus tebal plat dikurangi dengan selimut beton dikurangi dengan 1/2 dikali dengan diameter tulangannya. Selanjutnya buat menentuin DX yaitu tebal plat dikurangi dengan sama ya, tapi arah yang X. Oh, di sini ada perkiraan diameter arah X dan arah Y. Terus FC-nya 15 dan FP-nya 400 mA. Di sini cara nentuin MU momen itu kita bisa dilihat ya. Momen tadi kita sudah menghitungnya. Di sini buat plat yang A itu 6, 8, 2, 8, 7. Nah, ini sama ya. Jadi ini kita bisa lihat saja ya cara ininya sama juga. Nah, ini kurang ini sudah oke. Kalau misalnya ini kurang tepat, oke, jadi kita lanjut saja ya. Sini sudah ada rumus-rumusnya buat AX ini bisa dilihat di sini ya. Bisa kita ikutin ya. Karena di sini masih banyak plat yang belum bisa saya jelaskan karena saya di sini
sedikit kurang paham ya. Dan di sini ada detail, di sini ada WU, di sini didapat dari hasil data load, di sini ada FC, FY, faktor reduksinya 0,8, dan ada X. Di sini kita bisa menentukan penetapan kasus, misalnya di sini ada 0. Nah, di sininya jadi kasus berapa gitu. Jadi di sini tetap 1. Ternyata gak bisa berubah. Jadi ada lebar plat, tebal plat, tagging, bentang. Nah, di sini bisa dibaca saja. Dan di sini ada hasil desain plat tulangannya. Nah, di sini dia 6 ke diameter 6 dengan jarak 160. Oke, jadi di ini ada detail penanganan plat skematis plat lantai A1. Nanti di sini ada buat plat A2, B1 dan sebagainya sampai L1. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat penjelasan berikutnya mungkin bisa lebih jelas dan lebih ditanyakan kembali untuk yang kurang pahamnya.